Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ida Rizky Rahmawati akan menjadi moderator dari Habila Jidin untuk memandu jalannya presentasi pada siang ini. Kepada Habila, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Habila Jidin dengan NIM 0701 1182 22 7013. Di sini saya akan mempresentasikan isu komunikasi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Baik, yang pertama, gambaran umum instansi DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan penganggaran. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPRD berinteraksi intens dengan Sekretariat DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga komunikasi menjadi hal penting untuk mendukung profesionalisme dan transparansi. Isu kurangnya efektivitas komunikasi internal antara sebagian informasi dan dokumentasi dengan bagian lain di Sekretariat DPRD, termasuk isu komunikasi horizontal. Isu yang ada di DPRD ialah kurangnya efektivitas komunikasi internal antara subbagian informasi dan dokumentasi dengan bagian lain di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Menjadi isu penting karena berdampak pada kelancaran penyampaian informasi kegiatan dan dokumentasi publikasi. Seiring terjadi keterlambatan, ketidakakuratan, atau informasi yang tidak tersampaikan secara menyeluruh akibat koordinasi yang kurang optimal dan mekanisme komunikasi yang belum terstruktur. Kondisi ini menghambat kinerja kelembagaan, menurunkan kualitas publikasi, serta mempengaruhi citra profesional DPRD. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas komunikasi internal perlu dikaji dan diterapkan. Hal ini karena permasalahan terjadi antar bagian atau antar unit setara dalam struktur organisasi, bukan antara atasan dan bawahan. Prinsip komunikasi efektif. Dalam prinsip komunikasi efektif, reach adalah jangkauan pesan, yaitu sejauh mana informasi yang disampaikan berhasil diterima oleh audiens yang dituju. Reach menunjukkan jumlah orang atau bagian yang berhasil dijangkau melalui saluran komunikasi tertentu. Dalam konteks Sekretariat DPRD, berkaitan dengan kemampuan sebagian informasi dan dokumentasi menyampaikan informasi kegiatan, dokumentasi, dan publikasi, sehingga sampai kepada seluruh bagian terkait, anggota DPRD maupun masyarakat. Semakin besar reach, semakin efektif komunikasi karena pesan diterima secara tepat waktu, akurat, dan menyeluruh. Baiklah, kaitan isu komunikasi DPRD dengan REACH. Yang pertama, respect. Dalam lingkungan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, rasa saling menghargai antar pegawai, staf, sekretariat, dan anggota dewan sangat penting. Respect berarti menghormati pendapat, waktu, dan cara kerja rekan lainnya. Ketika komunikasi dilakukan dengan penuh rasa hormat, suasana kerja menjadi harmonis, pesan lebih mudah diterima, dan potensi konflik antar bagian dapat diminimalkan. Selanjutnya, empati. Empati di DPRD dibutuhkan agar setiap pegawai mampu memahami kondisi, beban kerja, dan tekanan waktu yang dihadapi bagian lain. Dengan berempati, penyampaian pesan akan mempertimbangkan situasi penerima sehingga komunikasi menjadi lebih manusiawi, tidak terkesan memerintah, dan mampu memperkuat kerjasama antar bagian dalam mendukung kegiatan kedewanan. Selanjutnya, audible. Audible berarti pesan yang disampaikan harus jelas, dapat didengar dan dipahami seluruh pihak di DPRD. Dalam praktiknya, penyampaian informasi melalui rapat, surat, maupun pesan elektronik harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Hal ini mencegah kesalahan tafsir dan memastikan seluruh pegawai memahami instruksi serta kebijakan dengan benar. Clarity. Kejelasan pesan di lingkungan DPRD sangat penting agar tidak terjadi multi-interpretasi. Komunikator harus menyampaikan informasi secara terstruktur dan fokus pada inti persoalan. Kejelasan isi pesan membantu bagian-bagian di sekretariat bekerja lebih tepat, efisien, dan menghindari miskomunikasi dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan informasi publik. Humble. Sikap rendah hati menjadi kunci pembangunan komunikasi yang sehat di DPRD. Pegawai dan pejabat perlu bersikap terbuka terhadap masukan, kritik, serta pendapat dari pihak lain tanpa merasa lebih unggul. Dengan kerendahan hati, komunikasi menjadi dua arah, meningkatkan kepercayaan dan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas kedewanan. Penyebab terjadinya isu.
Kurangnya koordinasi antar bagian sehingga alur informasi tidak jelas dan terjadi duplikasi atau keterlambatan. Mekanisme komunikasi yang belum terstruktur, misalnya tidak ada prosedur baku untuk penyampaian informasi kegiatan dan dokumentasi. Minimnya pemanfaatan media komunikasi internal seperti sistem informasi digital atau grup koordinasi resmi. Perbedaan prioritas dan pemahaman antar bagian yang menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara utuh. Selanjutnya, solusi dari masalah ini ialah yang pertama, menyusun prosedur komunikasi internal yang jelas dan terstandarisasi. Dua, meningkatkan koordinasi rutin antar bagian melalui rapat, briefing, atau sistem monitoring kegiatan. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan media komunikasi digital seperti email resmi, aplikasi manajemen dokumen, atau grup koordinasi online. Dan terakhir, memberikan pelatihan komunikasi dan kolaborasi antar bagian agar informasi tersampaikan secara akurat, tepat waktu, dan menyeluruh. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian presentasi dari Habila. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup presentasi pada siang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.